Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saya di sini, saya ingin mempresentasikan tugas besar 1 untuk mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan, STMT. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Mugianto, NIM saya 415-200-10002. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, program studi saya Teknik Informatika, dan angkatan saya 2020. Di sini saya ingin mereview jurnal internasional dengan judul Prototype File Transfer Protocol Application for LAN and Wi-Fi Communication. Jurnal sumbernya International Journal of Engineering and Technology. Volume dan halamannya 345 sampai 347. Websitenya dari www.sciencepubco.com. Tahun terbitnya tahun 2018. Untuk penulisnya ada Robby Rohim, Soli Ariza, Pristisal Wibowo, Ade Khadijatul Z Harahap, Abdul Rahman Sulaiman, Edi Epron Sihombing, Yuswin Harputra, Muhammad Rahman Rambe, Andisa Putra Utama Siahan, H. Hermansyah, Ari Riswanto, M. Adi Prasnowo, Hardianto Janggi, Kisman Karinda, N. Nasruddin, dan Ika Agustina. Untuk reviewernya ada Dwi Rizky Mugianto dan tanggal reviewnya tanggal 20 September 2021. Table of content-nya di sini terdapat 7. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima ada kelebihan, yang keenam ada kekurangan, dan yang terakhir yang ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya, terutama dalam bidang transmisi data. Semakin mudah dan cepat proses pengiriman data dari satu host ke host lain di jaringan yang berbeda akan memberi pengguna waktu dan efisiensi yang jauh lebih mudah. Yang kedua, ada subjek penelitian. Jurnal ini membahas tentang FTP, File Transfer Protocol. FTP atau File Transfer Protocol adalah salah satu protokol internet paling awal yang dikembangkan. Server FTP dapat diakses dengan menggunakan URI, Universal Resource Identifier. Dengan menggunakan FTP, pertukaran file antara klien dan server lebih mudah dilakukan karena komunikasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara. Untuk komunikasi menggunakan FTP, perlu dirancang sebuah aplikasi yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server secara langsung tanpa menggunakan browser. Untuk itu, dirancang sebuah aplikasi FTP menggunakan bahasa pemrograman, dalam hal ini adalah bahasa pemrograman Borland DLP. Kemudahan pengiriman file antar komputer berbasis IP menjadi nilai tambah dari aplikasi FTP yang didesain karena kebanyakan aplikasi FTP yang ada hanya dapat mengirim file antara server dan klien dalam jaringan internet. Artinya, secara online tidak boleh berupa jaringan area lokal atau jaringan area luas. Yang ketiga, ada metode penelitian. TCP atau IP, protokol kontrol transmisi atau protokol internet, adalah sekelompok protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam jaringan secara umum dan internet khususnya. Protokol adalah seperangkat aturan yang memungkinkan komputer untuk terhubung satu sama lain. Biasanya dalam bentuk waktu, urutan, pengecekan kesalahan.
Selama transmisi data, komputer yang terhubung ke internet berkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP. Berbagai jenis komputer dan operasi sistem tidak menjadi masalah. Jadi jika komputer menggunakan protokol TCP/IP dan terhubung ke internet, maka komputer dapat terhubung langsung ke komputer lain di dunia manapun yang juga terhubung ke internet. Wi-Fi hanyalah pengganti kabel sehingga komputer Anda dapat mengakses jaringan atau jaringan LAN. Jadi, jika Anda harus mencari kabel dan colokan untuk terhubung dengan LAN, maka dengan Wi-Fi ini Anda tidak perlu repot mencari kabel, tapi cukup mencari sinyal. Ketika sinyal ditemukan dan Anda diizinkan masuk, maka Anda akan terhubung ke LAN. Pengaturan yang diperlukan adalah sama sebagai koneksi LAN biasa. Dari sisi LAN, harus ada server DHCP yang menyediakan pengaturan IP, DNS, default gateway secara otomatis, sehingga komputer cukup menggunakan default yang ada, yaitu konfigurasi otomatis. Nanti komputer akan membaca sinyal dari AP secara otomatis. Konfigurasi kartu Wi-Fi di komputer akan disesuaikan. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang berfungsi untuk bertukar file dalam jaringan yang mendukung protokol TCP/IP. Dua penting hal-hal yang ada di FTP adalah FTP server dan FTP client. Server FTP menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk bertukar file yang selalu siap untuk memberikan layanan FTP jika mendapatkan permintaan dari klien FTP. Klien FTP adalah komputer yang meminta koneksi ke server FTP untuk tujuan bertukar file atau mengunggah atau mengunduh file. Di sini adalah arsitektur pengiriman file menggunakan FTP. Di sini disajikan dua gambar. Yang gambar pertama menunjukkan status server dan klien yang akan saling terhubung untuk mengupload file dari klien ke server. Proses koneksi antara server dan klien hanya dapat dilakukan setelah server membuka port dan nomor IP server yang dapat dilakukan oleh klien untuk terhubung. Tanpa port dan nomor IP yang benar, maka klien tidak dapat terhubung. Klien gambar kedua membuka koneksi ke server sehingga server dan klien dapat terhubung. Yang keempat, hasil penelitian. Proses transfer file sebagai percobaan dilakukan di localhost jaringan sebagai simulasi. Gambar di atas ada gambar ketiga yang menunjukkan kondisi jaringan dengan status terputus karena server belum membuka port untuk klien untuk menghubungkannya. Gambar berikut menunjukkan koneksi server dalam mode mendengarkan untuk menunggu koneksi dari klien. Gambar keempat dan gambar kelima menunjukkan kondisi koneksi klien dan server. Koneksi memungkinkan untuk mengirimkan file antara server dan klien dan juga sebaliknya. Gambar keenam menunjukkan proses pengiriman file secara batch tanpa setiap masalah dan koneksi antara server dan klien berjalan dengan baik. Pengujian pengajuan file diperoleh bahwa proses pengiriman bergantung pada jenis file dan ukuran file. File yang dikenali oleh sistem operasi akan lebih cepat dikirim, meskipun file sangat besar lebih dari 10 MB. Dalam hal file yang tidak umum, dengan ukuran yang sama akan lebih lama dikirim. Yang kelima, ada kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Yang kedua, memiliki fungsi sebagai penyimpanan, di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Yang ketiga, mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim ataupun diterima. Mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Yang kelima, transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Selain kelebihan, pasti juga ada kekurangan.
Kekurangan di sini yang pertama sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Kekurangan yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor resiko yang akan dihadapi. Dan kekurangan yang terakhir, yang ketiga, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan informasi di atas, disimpulkan bahwa aplikasi protokol transfer file yang dirancang menggunakan Borland DLP dapat berjalan dengan baik dengan proses transfer di atas 30 MB. Penggunaan soket Borland dalam aplikasi dapat menangani banyak kesalahan yang terjadi pada jaringan kerja sehingga dapat meminimalkan kerusakan file yang dikirim. Pengembangan aplikasi ini dimungkinkan dengan menambahkan fitur kompresi dan enkripsi pada file yang dikirim pada jaringan sehingga membuat file lebih aman saat dikirim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.